Hai minasan, konnichiwa. Di bab 12 kita akan masuk ke pelajaran mengenai bilangan kompleks. Dan di video ini kita mulai dengan tema yang paling mudah mengenai penghitungan bilangan kompleks. Jadi apa itu bilangan kompleks? Kita pernah mengenali banyak jenis bilangan ya. Kita mulai dari yang paling belakang. Kalau misalnya kita punya bilangan, ada yang namanya bilangan ganjil, ada yang bilangan genap, bilangan prima, ada juga bilangan komposit. Itu semua dirangkum yang di dalam yang namanya bilangan cacah. Lawannya bilangan cacah juga ada bilangan negatif. Nah, bilangan cacah dan negatif kalau digabung menjadi namanya bilangan bulat ya. Kemudian bilangan bulat ada juga lawannya adalah bilangan pecahan ya. Dan dua itu digabung menjadi yang namanya bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional itu contohnya seperti akar atau misalnya pi ya, yang ujungnya yang desimal tidak ada habis-habisnya, itu bilangan irasional. Itu semua digabung menjadi yang namanya bilangan real. Nah, lawannya bilangan real ada bilangan imajiner. Bilangan imajiner yang sering kita pakai yang namanya i atau akar dari minus 1. Kemudian dua bilangan ini digabung yang namanya bilangan kompleks. Jadi hari ini kita akan membahas yang namanya bilangan kompleks. Bilangan kompleks sekali lagi itu adalah bilangan yang memiliki bagian bilangan real, anggaplah namanya A, dan juga bilangan kompleks, bilangan imajiner yang memiliki bagian B. Jadi B ini adalah bagian yang memiliki imajiner, jadi B dikali dengan I. Nah, bilangan imajiner adalah I sama dengan akar dari minus 1. Oke. Nah, untuk operasi penghitungan bilangan kompleks itu sebenarnya sangat gampang, sama seperti variabel biasa kamu pernah pelajari di SMP, atau pakai X, Y, sama seperti itu pemakaiannya. Misalnya kita punya dua bilangan kompleks alfa dan bilangan kompleks beta. Bilangan kompleks alfa memiliki bilangan realnya A, bilangan imajinernya BI. Bilangan kompleks B memiliki bilangan realnya adalah C, bilangan imajinernya adalah DI. Oke, maka seandainya kita punya dua bilangan kompleks ini kita gabung, kita tambah, bagian bilangan real akan ditambah dengan yang real, sedangkan yang kompleks dengan yang imajiner dengan yang imajiner, ya. Plus dan minus sama juga. Jadi kalau kamu punya plus, kamu tambahkan, kalau kamu punya minus, kamu kurangkan. Bilangan yang bagian yang real dengan bagian yang imajiner kamu pisah. Oke. Kemudian seandainya kita punya perkalian. Perkalian antara bilangan kompleks dengan bilangan biasa. Kita punya konstanta misalnya K. Jadi kita punya K dikali dengan bilangan kompleks sama dengan K kali A dengan K kali BI. Seperti ini, oke? Jadi sama seperti kamu menggunakan variabel biasa, tidak ada masalah. Mengenai konjugasi bilangan kompleks, beberapa dari kalian juga pernah mendengar yang namanya bilangan konjugasi. Konjugasi itu disimbolkan seperti ini. Seandainya kita punya bilangan kompleks A, yaitu A tambah BI, alfa sama dengan A tambah BI, maka bilangan konjugasi alfa itu adalah ditulis dengan pakai topi seperti ini, alfa hat ya. Alfa hat ini konjugasinya adalah A dikurang dengan BI. Dikurang dengan BI. Jadi kamu ya tambah, kamu kurangkan. Dia berlawanan di bagian bilangan imajiner. Oke? Kemudian kita punya, seandainya bilangan kompleks kita minuskan. Sama seperti kita kalikan dengan minus 1, kita akan mendapatkan dua bagiannya semuanya dikalikan dengan minus. Minus A minus BI. Oke? Dan kalau misalnya kita punya bilangan konjugasi kita minuskan, maka kita akan dapat kebalik juga. Minus A ditambah dengan BI. Oke? Jadi ini semua sama seperti operasi penghitungan seperti biasa. Nah, berdasarkan dari sifat bilangan konjugasi seperti ini, maka bilangan konjugasi dan bilangan kompleks itu memiliki 6 sifat seperti ini. Oke? Pertama, kita punya bilangan kompleks alfa ditambah dengan konjugasinya bilangan kompleks alfa adalah alfa hat. Kalau kita punya bilangan konjugasi, artinya bagian dari bilangan imajiner akan dihapus. Jadi kita punya A tambah BI ditambah dengan A dikurang dengan BI. Maka bilangan imajinernya akan hapus. Menyisakan bilangan real saja. Jadi yang tersisa adalah bilangan real. Oke? Untuk nomor 2, nomor 3 sama semua. Jadi seandainya kita punya bilangan kompleks yang ditambah dan yang dikurang, semuanya itu kita kasih konjugasi. Semuanya kita kasih konjugasi. Itu artinya sama dengan kalau misalnya kamu punya bilangan
kompleks alfa dan beta masing-masing dikonjugasi dulu, baru kamu tambahkan atau kamu kurangkan, seperti itu ya. Nomor 4 juga sama, kalau kamu punya 4 dan 5 sama, kalau kamu punya perkalian dan pembagian yang dikonjugasi, jadi sebelum kamu kalikan atau sebelum kamu bagi, dia sudah dikonjugasi, nilainya akan pasti sama. Oke. Dan nomor 6 terakhir adalah ketika kamu punya bilangan konjugasi, dikonjugasi sekali lagi, maka dia akan kembali menjadi bilangan kompleks seperti biasa. Oke. Jadi 6 sifat ini adalah 6 sifat yang sering digunakan dalam penghitungan. Kalau kamu tidak tahu sifat-sifat ini, mungkin kamu akan sedikit mabok dalam mengerjakan soal-soal yang cukup gampang. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Semangat belajar. Thank you. Ganbatte kudasai. Sayonara.